Wasit Uzbekistan memimpin Indonesia melawan Arab Saudi dan berikut rekornya. Rustam Lutfulin akan memimpin timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi pada babak ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Rustam Lutfulin adalah wasit dari Tashkent, Uzbekistan. Ia lahir pada tanggal 5 April 1991 dan berusia 33 tahun. Tahun ini, ia menjabat sebagai wasit timnas Indonesia. Pada 11 Juni 2024, pada laga terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Asia Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0 yang dihadiri Rustam Lutfulin. Sedangkan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Rustam Lutfulin memimpin timnas Bahrain melawan timnas Jepang pada 10 September 2024. Dan memimpin Korea Selatan pada 15 Oktober 2024. Timnas melawan timnas Irak. Meski usianya masih muda, Rustam Lutfulin sudah berpengalaman memimpin beberapa turnamen bergengsi seperti Asian Champions League, ACL, 2 Piala Asia U23 dan Asian Games serta kualifikasi Piala Dunia. Rustam Lutfulin pernah menuai kontroversi karena melakukan servis pada pertandingan timnas Jepang melawan timnas Utara di Asian Games 2022 pada 1 Oktober 2024. Wasit terbaik. Rustam Lutfulin mengkonversi tendangan penalti pada menit ke-80 untuk memaksa Korea Utara menyerah dan membawa Jepang menang 2-1. Pemain Korea Utara protes ke Rustam Lutfulin karena menilai Jepang seharusnya tidak mendapat hadiah penalti. Namun kualitas Rustam Lutfulin juga sudah diakui. Ia dianugerahi wasit terbaik Liga Uzbekistan pada Maret 2024 setelah mengalahkan 2 wasit lainnya. Timnas Indonesia targetkan kualifikasi Piala Dunia R3 2026 3 penyerang turun-temurun, Ula Romeni, Bank Depok selanjutnya. Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 dan terus menambah pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini ofensif. Pasalnya, frontcourt menjadi salah satu kelemahan Timnas Indonesia. Dalam 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, efisiensi mencetak gol tim Indonesia tergolong rendah. Saat ini PSSI sudah memastikan bakal mendatangkan Ula Luomen dan tengah menjalin kontak dengan beberapa pemain depan. Diharapkan mereka bisa segera menjalani prosedur naturalisasi dan menjadi amunisi baru TNI AU. Jika Anda melihat stok yang tersedia, Anda juga akan menemukan bahwa masih ada badge yang tersedia untuk diproses. Ula Romeni. Salah satu pemain yang disebut akan menjalani proses naturalisasi adalah Ula Romeni. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini memang menjadi pilihan lain untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Saat ini, penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda, itu tengah berkarir bersama FC Utrecht. Dari pengakuannya, pemain berusia 23 tahun itu telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sejak pertengahan 2024. Dari percakapan itu, Ula Romeni telah menjelaskan latar belakang keluarganya, terutama soal darah keturunan Indonesia yang diperoleh dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ula akhirnya setuju bergabung dengan timnas Indonesia pada November 2024. Jens Raven. Mengincar pemain muda, tentu Jens Raven menjadi opsi paling tepat. Penyerang berusia 18 tahun itu saat ini sudah bermain bersama timnas Indonesia U20 dan sedang menjalani TC untuk Piala Asia bersama Indra Syafri. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga pernah memantau langsung kualitas Jens Raven saat berada di Belanda. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, untuk saat ini, Jens masih dimatangkan di U20. Dia bisa menjadi aset masa depan Indonesia. Shin Tae-yong menyebut Jens belum saatnya naik ke tim senior. Miliano Jonathans. Salah satu pemain yang santer diberitakan akan segera diWNI-kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, penyerang Vitesse Arnhem yang bermain di kasta kedua Belanda, Eerste Divisie 2024-2025. Gelandang berusia 20 tahun berdarah Depok, Jawa Barat, itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terkait rencana naturalisasi. Kepada ESPN Netherlands belum lama ini, si lincah itu juga menegaskan kalau ayahnya juga sudah dikontak PSSI. Hasil perbincangan saya dengan PSSI atau PSSI dengan ayah saya sejauh ini cukup positif, kata kelahiran 5 April 2004. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mes Hilgers. Kehadiran Miliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia.
Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Media-media Belanda kompak sebut peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 makin tipis. Sejumlah media di Belanda kompak menyebut peluang tim nasional, timnas, Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Pasalnya kekalahan dari Jepang yang baru-baru dirasakan Garuda membuat kans untuk finish di 4 besar semakin menjauh. Ya, timnas Indonesia baru saja kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 lalu. Laga tersebut merupakan matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu lantas semakin membuat timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen grup C. Tepatnya pasukan Shin Taeyong tersebut berada di posisi ke-6 dengan 3 poin, hasil dari 3 imbang dan 2 kekalahan. Kini timnas Indonesia tinggal menyisakan 5 laga lagi, 3 diantaranya merupakan pertandingan kandang. Dengan 5 laga tersisa itu, 2 media Belanda, yakni Sport News dan Haagland Voetbal kompak menyebut peluang timnas Indonesia finish 4 besar kian menipis. Perlu diketahui, hanya peringkat 1 dan 2 yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat masih berjuang di putaran keempat kualifikasi demi tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Menurut Sport News dan Haagland Voetbal, sayangnya timnas Indonesia diprediksi bakal finish antara posisi kelima dan ke-6. Itu karena timnas Indonesia belum pernah menang dan kini berada di dasar klasemen grup C. Keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 kian menjauh setelah tumbang dari Jepang. Timnas Indonesia tumbang di kualifikasi dengan skor 0-4 saat melawan Jepang. Bunyi keterangan dari media Belanda, Haagland Voetbal, dikutip Minggu, 17 November 2024. Gara-gara kalah 0-4, timnas Indonesia yang diperkuat pemain keturunan Belanda itu kini berada di dasar grup C. Hasil itu jelas membuat tiket ke Piala Dunia 2026 semakin menipis, ditambah keterangan dari media Sport News. Selanjutnya, timnas Indonesia akan memainkan matchday ke-6 grup C dengan melawan Arab Saudi. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa 19 November 2024. Untuk menipis anggapan media-media Belanda itu, timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. Dengan tambahan 3 poin, setidaknya kans Garuda akan kembali terbuka untuk finish di 4 besar. Usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, Bung Tower minta Shin Taeyong mundur, STY kalau masih malu mundur. Tommy Welly, pengamat sepak bola tanah air, usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang pada babak kelima grup C kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 pada Jumat malam, 15 November 2024. Bung Towel, sapaan akrab Tommy Willy, melalui akun Instagramnya menuntut Shin Taeyong mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Indonesia. Masyarakat awam pun paham dan menduga lawan kita Jepang akan kalah. Tapi setelah usaha ekstra dan kemeriahan, kita sudah sampai di level Asia dan kalah 0-4 sungguh menyebalkan, tulis Bung Towel di akun Instagram Bung Towel 8. Adakah yang mau bertanggung jawab atas kegagalan ini? Tentu saja bukan orang yang suka kit. STY, kalau masih malu silakan mundur selangkah, dilanjut Bung Towel. Pria berkacamata itu geram dengan taktik ala hal tebus yang dilakukan Shin Taeyong. Padahal, dengan semakin banyaknya pemain silsilahnya, seharusnya timnas Indonesia berani memberikan tekanan kepada lawannya. Itu terlalu mahal, membuang-buang waktu, dan strategi parkir bus bergaya STY yang monoton sulit dilakukan, sementara masuknya pemain naturalisasi terus berlanjut. Stiot, tegas Bung Towel. Meski begitu, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap ada. 3 dari 5 sisa pertandingan timnas Indonesia akan dimainkan di kandang sendiri. Hingga babak kelima grup C, timnas Indonesia memang berada di posisi terbawah dengan 3 poin. Namun timnas Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari tim peringkat kedua Australia yang juga menjadi batas akhir tim otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. PSSI sendiri mengincar timnas Indonesia finish di posisi keempat grup C. Jika finish ketiga atau keempat,
Timnas Indonesia akan terus berjuang di babak keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Erick Thohir meminta maaf usai kekalahan memalukan Timnas Indonesia dari Jepang dan menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Presiden PSSI jika Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Begitulah reaksi Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah dari Jepang di kandang sendiri. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah 0-4 pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Jepang tampil mendominasi sejak awal, meski awalnya terlihat sulit menembus pertahanan Timnas Indonesia. Tim asuhan Hajime Shouho membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat gol bunuh diri Justin Hubner. 5 menit berselang, tepatnya pada menit ke-40, gawang Martin Paes kembali kebobolan lewat gol Minamino Takumi. Gol tersebut tercipta saat Timnas Indonesia bermain dengan 10 orang saat Kevin Dix menjalani tes menyusul cedera. Tak lama kemudian, Kevin Dix keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh. Indonesia tertinggal 0-2 di babak pertama. Lalu pada menit ke-49 babak kedua, gol Morita Hidemasa kembali membuat Timnas Indonesia kebobolan untuk ketiga kalinya. Pada menit ke-69, Yukinari Sugawara mencetak gol keempat Timnas Jepang. Hasil itu sekaligus menjadi kekalahan kedua Garuda di grup C. Saat ini, tim Indonesia menempati peringkat terbawah grup C dengan 3 poin. Jepang memimpin daftar dengan 13 poin, Australia 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Cina 6 poin, dan Bahrain 5 poin. Situasi tim Indonesia semakin sulit dengan sisa 5 pertandingan. Usai pertandingan, Presiden PSSI Erick Thohir mendatangi ruang ganti pemain. Kali ini, Erick Thohir memberikan ultimatum kepada para pemainnya. Erick Thohir mengakui hal itu merupakan tanggung jawabnya sebagai Presiden PSSI. Ia pun menanyakan kepada para pemain apakah masih percaya untuk terus berjuang demi Timnas Indonesia. Sebagai pemimpin, ia bahkan mengancam akan mundur sebagai Presiden PSSI jika kepercayaan dan persatuan sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, apakah Anda masih percaya dengan proyek ini? Apakah Anda masih percaya bahwa saya adalah seorang pemimpin? Ucap Erick Thohir dalam video di Instagram resminya. Karena jika tidak, saya akan berhenti. Saya akan mengundurkan diri sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tambahnya seraya menambahkan Timnas Indonesia kini memiliki 5 pertandingan tersisa, 2 laga kandang dan 3 laga tandang, untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja Garuda harus berjuang keras untuk bisa unggul di 5 laga tersebut. Erick Thohir menilai Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, termasuk melalui jalur yang dinilai realistis, yakni melaju ke babak keempat dengan finish ketiga atau keempat. Kita masih punya 5 pertandingan. 3 laga kandang dan 2 laga tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, bahkan untuk berada di posisi 4, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga meminta para pemain untuk introspeksi diri, jika ingin dirinya bertahan memimpin PSSI. Melalui Instagram resminya itu, Erick Thohir juga menuliskan permohonan maaf untuk semua pihak yang mengalami kekecewaan.